Rekam aja. Fox, mana Fox? Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unbox. Dikondisikan, tolong dikondisi. Pemanas itu akan membakar seluruh isi koper jika seseorang mencoba mencurinya. Ini terjadi ketika tali pergelangan tangan dilepas, memicu pemanas suhu tinggi. Kemudian kantung tinta akan meledak, membuat isi yang tersisa tidak dapat dibaca. Hal ini membuat mustahil untuk mengakses kertas-kertas di dalam koper tanpa mengetahui kodenya. Pemanas itu akan membakar. Gue pengen ganti semua cap yang ada di keyboard ini jadi arisan cap kayak gini. Masalahnya, harga dari arisan cap itu mahal dong. Jadi semuanya bakal buat hari ini gue bakal masukin 1 minggu yang lalu gue taruh 3 kamera di luar dengan harapan bisa dapat hasil foto yang kayak gini lagi. Sekarang udah 1 minggu, waktunya kita ambil 1 tahun yang lalu. Sekarang waktunya kita bawa helm kristal ini ke jalan. Ini dia update Aqua Dragon gue selama berapa banyak uang yang gue keluarin untuk gue helm bluetooth jadi helm kristal gini. Oke, jadi banyak dari kalian yang nanya. Sekarang waktunya kita finishing helm kristal ini. Di video sebelumnya gue udah ngerasain seluruh produk anak-anak. Hari ini sekarang waktunya kita di video sebelumnya di rumah gua ada helm bekas yang bukan ini. Ini dia update Aqua Dragon gua 1 minggu yang lalu. Apakah belum semua kali ini? Kemarin gua mutusin buat ubah balon ini jadi dekorasi yang terlihat mahal. Sekarang waktunya kita lapisin balon-balon ini dengan resin lagi. Goalsnya yang ngebuat keras banget sampai nantinya bisa kita satu. Nah ini hasilnya ini sebenarnya udah jadi lumayan keras gitu. Masalahnya ini yang warna merah tuh malah jadi kempes. Berarti belum kita lapisin semuanya. Gua baru nemu cara ngubah balon lurai ini jadi hiasan yang kelihatan mahal banget. Sekarang waktunya kita surprise cewek gua pakai bunga sendok yang gua mulai sadar cewek itu suka banget surprise tanpa ngeliat kerjanya itu apa. Ini dia hasil dari kelapa yang udah gue diemin selama 3 minggu. Tapi bahkan gue pun gak nyangka sama hasilnya. Soalnya pas gue coba buat ini, errornya gak bekerja sama sekali dan gak ada tanda-tanda oksidasi gitu. Bahkan di hari ini, sebelum gue buka, visualnya pun gak terlihat meyakinkan. Cuman pas gue coba buka, baunya sih enak sih sebenarnya ya. Iya, padahal gue udah siap dan expect dengan baunya yang ingat dan tajam gitu. Tapi cuma ada satu cara buat tahu ini berhasil atau enggak. Dan pas gue coba memberanikan diri buat minum ini, enak. Yang lain pun ternyata juga bilang gitu. Yap, ini hal yang gue expect. Ternyata rasanya itu enak, kayak smooth dan sedikit manis gitu. Cuma ini masih belum kayak wine yang gue mau. Mungkin sekarang kadar itu ada di sekitar 6-9%. Jadi di sini gue cold press dia selama 1 hari biar semua notanya turun. Masukin ke kulkas aja ribet amat ya. Setelah itu gue pindah semuanya ke gelas dulu sambil nyuci cold press gue. Ini supaya gue bisa hindari semua endapan lamanya. Nah sekarang bagian ribetnya. Gue udah beli lagi sesuai sama nutriennya. Pertama, lagi ini kita rehidrasi dulu. Terus karena nggak mau buat kesalahan lagi, di sini semuanya benar-benar gue takar dengan presisi. Kalau udah, tambah biasanya cairan dan toplesnya biar ragi itu nggak kaget. Gue juga masih nggak terlalu ngerti bagian ini, tapi kita masukin isi sediar sama ragi yang udah direhidrasi tadi ke dalam toplesnya. Terus diakhiri dengan kita tutup toplesnya. Jujur aja, ini gue udah riset main dalam, tapi gue sendiri pun nggak tahu ini bakal berhasil atau enggak. Cuma ini bakal gue diemin lagi sampai 1 bulan. Katanya sih harus setelah ini, persentasenya itu bakal ada di sekitar 12-15%. Nah kita lihat aja gimana hasilnya nanti. Ini dia hasil wine dari kelapa. Di video sebelumnya, gue udah berkali-kali gagal ngegedein aku. Sekarang waktunya kita selesai bagian belt dari Project Armor ini. Kemarin progresnya, BC itu udah jadi. Cuma hasilnya itu ternyata kurang panjang dan belum lingkaran pinggang gue gitu. Jadi sebelum itu, ini bakal gue panjangin dulu. Nah, ya. Sekarang gini rencananya. Ini gambaran dari armor yang gue pengen. Pertama, gue harus habisin bagian pinggirnya ini sama kain biar nggak lipat-lipat. Cuma di sini gue pengen nambahin kain merah gitu biar nggak polos-polos amat juga. Gambarannya di otak gue udah oke, tinggal masalah eksekusinya doang. Nah ini gimana nih cara gue jahitnya? Ini gue jahit satu persatu atau gue gabungin baru gue jahit?
capek aja deh ya. Gue tinggal langsung jahit ini aja nggak sih? Jadi plan gue adalah ngebuat kain merah ini terlihat robek-robek natural gitu. Setelah gue pola dan gunting, tinggal dijahit dan hasilnya kayak gini. Next stepnya ngelapis ini pakai kulit. Sumpah gue masih berterima kasih banget sama siapapun orang yang ciptain kulit tempel lo ini. Terus habis gunting, nempel bagian ini dan situ. Kita udah bisa lanjut ke next stepnya yaitu nempel per klik. Tapi jujur aja, sebenarnya gue udah muak sama beginian. Kayak project itu makan waktu yang lama banget. Capek, ribet, pegel, semuanya itu gue rasain. Colong. Feeling mau berhentinya tuh udah gede banget. Cuma itu semua hilang ketika gue lihat hasil akhir dari bagian dalam ini. Apalagi pas gue coba dan pakai bareng sama bajunya. Hasilnya sangat komplimen bagian bajunya. Kayak udah kesatria banget gak sih? Man, ternyata ini terlalu ideal. Lorot-lorot aja. Intinya ini masih harus gue benerin. Cuma sekarang gue udah punya 2 bagian dari armor ini. Sekarang waktunya kita selesai bagian belt.